Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 16, mata kuliah Logika Penalaran Ilmiah yang diampu oleh Ibu Aam Amaningsih, PhD. Jadi kali ini kami akan memaparkan eh, setengah dari hasil proposal yang telah kami buat, yaitu memaparkan bab 1, bab 2, bab 3, proposal PKM RSH di bidang kami yaitu ekonomi. Dan kami kelompok 16 mengambil judul yaitu analisis dampak pengaruh penjualan di e-commerce terhadap turunnya tingkat penjualan pada pasar lokal. Ya, boleh di next. Oke, anggota kelompok kami ini ada 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Dito Habibie Mahardika, lalu ada Ivan Fadila Syakib, yang ketiga itu ada Muhammad Rizal. Nah, selanjutnya ini ada daftar isi nih. Daftar isi ini kita udah uh, berdeliberasi bahwa akan memaparkan 5 bab pada proposal ini, yaitu ada bab 1, yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan yang terakhir di bab 1 itu ada manfaat penelitian. Yang selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustaka, bab 3 metode riset, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan, bab 5 ini ada penutup. Oke, selanjutnya ada bab 1 nih, pendahuluan, tepatnya latar belakang. Jadi transformasi digital itu adalah fenomena besar yang mengubah cara kita menjalani kehidupan sehari-hari nih. Nah, ini berkaitan dengan penggunaan teknologi digital yang dalam berbagai aspek kehidupan kita. Salah satu fokus utamanya adalah pada bisnis nih, dan bagaimana teknologi digital dapat membantu perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan, memajukan ekonomi, dan meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis. Salah satu subtopik yang lebih spesifik ini adalah e-commerce. Ini yang akan kita bahas. Nah, selanjutnya ini ada di bab 1 juga sebenarnya pendahuluan. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, pengaruh e-commerce terhadap pasar tradisional, antara kemudahan konsumen dan kehidupan pelanggan. Lalu ada pengangguran, dan yang keempat itu ada dampak sosial dan ekonomi yang kompleks. Itu bagian dari identifikasi masalah kami. Lalu ada rumusan masalah. Nah, yang pertama itu bagaimana dampaknya pada efisiensi proses bisnis. Yang kedua, apa dampaknya pada cara masyarakat berbelanja dan bertransaksi. Yang ketiga, bagaimana kemudahan berbelanja secara online melalui platform e-commerce. Yang keempat, bagaimana dampak e-commerce terhadap pasar tradisional, terutama dalam hal penurunan pendapatan dan jumlah pengunjung pada pasar tradisional atau pasar lokal. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui apakah dalam konteks bisnis, dampak dari e-commerce sangat berpengaruh terhadap penjualan di pasar lokal. Yang kedua itu untuk mengetahui apakah pengaruh transformasi digital merubah cara masyarakat dalam berbelanja dan bertransaksi. Yang ketiga itu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kemudahan dalam berbelanja melalui e-commerce atau pasar lokal. Dan yang keempat, untuk mengetahui apakah e-commerce sangat mempengaruhi pasar tradisional, terutama dalam hal penurunan pendapatan dan jumlah pengunjung pada pasar tradisional atau lokal. Yang terakhir itu ada manfaat penelitian nih. Nah, manfaat penelitian ini kita tujukan untuk pemerintah yang pertama dalam membuat kebijakan, lalu ada bagi masyarakat sebagai informasi terhadap pasar lokal dan juga e-commerce. Yang ketiga ada manfaat bagi penjual. Apa sih yang harus dilakukan penjual ini setelah adanya penelitian dari kelompok kami? Mungkin itu saja dari bab 1, yaitu pendahuluan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya pada bab 2, yaitu uh, Ivan. Oke, izin melanjutkan. Selanjutnya ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Transformasi digital adalah perubahan signifikan dalam cara kita menjalani kehidupan sehari-hari yang disebabkan oleh kemajuan teknologi digital. Hal ini membatasi penerapan teknologi digital di berbagai bidang kehidupan, termasuk bisnis. Transformasi digital ini menggambarkan perubahan mendasar dalam cara bisnis berinteraksi dengan pelanggan,
menyederhanakan operasi, dan berinovasi. Dalam konteks ini, teknologi digital berperan penting dalam meningkatkan efisiensi bisnis dan mempengaruhi perekonomian. Oke, selanjutnya adalah bab 3, yaitu tentang metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Saudara Rizal. Rizal, dipersilakan. Oke, rekan-rekan semua, kini kita masuk di bab 3, yaitu metode riset atau metode penelitian, di mana di sini ada 4 subbab ya dari bab 3 ini. Ada jenis penelitian, tahapan penelitian, tempat dan waktu dari penelitian, lalu juga teknik pengumpulan data. Jadi di sini untuk jenis penelitian yang kita ambil adalah kualitatif deskriptif ya, di mana dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan dokumentasi yang sudah ada sebelumnya, lalu kita kembangkan selanjutnya. Lalu ada tahapan penelitian dimulai dari perencanaan penelitian, lalu pengumpulan literatur sebagai data, lalu observasi literatur. Selanjutnya itu menentukan keyword dari hasil literatur yang kita ambil. Setelah itu ada memilah dan mengkaji hasil dari pengumpulan data literatur. Selanjutnya itu adalah pengembangan dari literatur itu sendiri. Untuk tempat dan waktu penelitian, kita utamakan atau kita mulai dari DKI Jakarta dulu ya, untuk waktu penelitiannya itu selama 1 bulan. Dan yang terakhir adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kita ambil adalah observasi literatur, di mana peneliti akan melakukan pengamatan berupa pengumpulan data melalui kajian literatur berdasarkan buku, artikel, fenomena yang dan isu fenomena yang terjadi dan relevan dengan penelitian kali ini. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 16 tentang analisis dampak pengaruh e-commerce terhadap penurunan penjualan di pasar lokal. Mungkin sampai sini saja pemaparan terhadap bab 1, 2, dan 3 yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas kurang dan lebihnya atas pemaparan kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.